Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, saudara seiman di dalam mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Kembali saya mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus untuk belajar tentang firman Allah. Dan saat ini saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk belajar hal tentang pengabulan doa yang saya ambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan. Begini kata firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal pengabulan doa artinya doa yang terkabul, begitu ya. Untuk bisa terkabul doa kita, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan, saudara-saudaraku. Sering kita tidak menyadari ini, hanya minta terus. Berdoa meminta kepada Tuhan, minta. Dan ini sering yang diajar ke orang. Kalau kamu ini berdoa toh, ya bagus, boleh berdoa. Tetapi orang tidak ditunjukkan rumusnya bagaimana supaya setiap doa ikut kita itu bisa terkabul. Ya. Seringkali orang hanya menunjukkan bahwa saya berdoa begini, begitu, lalu Tuhan memberikan hal ini dan hal itu, tapi tidak menunjukkan rumusnya, resepnya. Saudara, saya sudah berdoa minta rumah, minta mobil, karena saya belum punya rumah, apalagi mobil, rumah aja belum punya. Tapi karena saya tekun berdoa, akhirnya saudara-saudara, saya mendapatkan. Ya betul. Saya banyak punya teman itu berkata begitu, bahwa doanya terkabul, tapi tidak pernah mengatakan bahwa untuk doa terkabul ini ada hal-hal yang harus dilakukan. Saudara-saudara sekalian, contoh kata ini rumusnya yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 7 ya. Rumusnya untuk hal pengabulan doa adalah ayat 7 dari Matius 7 ini. Berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, ini ada hubungannya dengan berdoa meminta hal yang kita butuhkan tentunya. Untuk apa meminta hal yang tidak dibutuhkan? Tentu yang dibutuhkan pasti akan diberikan kepadamu. Ya. Karena apa? Sebenarnya yang kamu minta itu sudah disediakan di mana kamu berada. Di bumi yang kita pijak ini, apa sih yang dibutuhkan orang? Ya. Nomor 1, makan, sandang, papan. Artinya kebutuhan jasmani ya berupa makanan. Ya. Papan artinya tempat. Sandang adalah apa yang kita pakai. Tetapi saudara-saudara, untuk mendapatkan ini tidak hanya meminta, tapi
segala harus dilakukan. Ini sudah ada linknya di sini. Ayat 7 ini ada linknya untuk terkabulnya suatu doa. Yang pertama minta atau berdoa. Tapi jangan kau lupakan bahwa yang kamu minta itu harus kamu cari, ya, kamu cari atau kamu upayakan. Maka di samping kamu memohon kepada Tuhan, yang sebenarnya yang kamu mintai sudah disediakan di tempat, di bumi kita berada ini. Tetapi kalau kamu tidak mencari, mengupayakan apa yang kau butuhkan itu, ya kamu pasti akan minta mujizat terus, ya. Karena Tuhan yang kamu minta itu sudah disediakan, harus diupayakan, dikerjakan, ya. Tanpa kamu mengerjakan segala sesuatu, mencari segala sesuatu, doa kita itu ya bisa saja Tuhan mengirimkan dari langit begitu. Kita berdoa, misalkan kita berdoa minta segala sesuatu, tapi dalam keadaan terjepit yang tidak mungkin kau upayakan, pasti Tuhan berikan. Tetapi selama itu bisa dicari, pasti kamu harus mencarinya. Katakan, carilah maka akan mendapat. Kejarlah itu, pasti kamu akan mendapatkan apa yang kau minta itu, artinya begitu. Yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, orang yang mencari, mencari itu terus dia berupaya dengan cara bagaimanapun, kamu pasti akan upayakan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan, artinya begitu. Jadi kita itu berani bertindak apapun resiko, rintangan apapun kita lakukan, artinya begitu. Jadi untuk memperoleh jawaban doa, pengabulan doa, tidak hanya meminta atau berdoa, tidak hanya kita menerjang badai, menembus ombak, tapi kita harus mengupayakan dengan benar, ya. Lihatnya ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Berarti kalau tidak mencari, tidak mendapat. Ini jawaban jelasnya begitu. Makanya harus diminta juga mencari, mengetok-ngetok pintu, artinya berupaya keras, pasti akan ada jalan keluarnya, artinya begitu. Kalau kita berusaha keras, pasti ada jalan keluarnya. Makanya lihat cara orang sukses, ya, di luar sana, kesaksian orang-orang di luar sana, bukan di tempat kita ini. Dulu pernah saya sekilas pernah mendengar cerita tentang seorang pengusaha Tionghoa di negeri ini yang orangnya sekarang sudah meninggal dunia. Pernah berkata atau bersaksi bahwa dulunya sebelum sukses punya perusahaan banyak di mana-mana di seluruh Indonesia ini, dia punya asetnya. Pertama adalah untuk menunjang suksesnya itu dia banyak berusaha. Katanya dari kecil jual minyak tanah sedikit, cuman dua blek gitu dikiling, 2 blek takaran minyak itu dikelilingkan tiap kampung, katanya begitu. Kemudian setelah itu dia terus mengembangkan usahanya itu. Tidak hanya 2 blek yang dipikul kiri kanan begitu. Dia maju karena dia ingin sukses. Lalu dia pakai gerobak dorong, saking banyaknya. Tapi tentu kesuksesan itu tidak hanya dengan berdoa, tidak cukup dengan berdoa, tapi berupaya. Makanya orang dunia selalu berkata, kita bekerja dan berdoa. Artinya ada berdoa diimbangi dengan usaha. Ya. Kebanyakan dari kita hanya meminta berdoa tanpa ada upaya,
tanpa ada gerakan, tanpa ada kerja keras. Nah ini yang diminta kita. Makanya orang-orang seperti kita ini, mungkin saya juga pernah begitu, yang diminta hanya mujizat. Padahal arti mujizat juga nggak ngerti gitu, saudara. Hal-hal yang tak terduga, yang tiba-tiba muncul dari langit, jatuh di hadapan kita. Tuhan bisa begitu bagi mereka yang tidak mampu melakukan apa-apa, hanya bisa berdoa. Contoh, lihat burung-burung di udara yang tidak menanam tapi disediakan oleh Bapamu yang di surga. Kita melihat burung, tidak mungkin menanam padi, tidak mungkin menanam biji-bijian karena burung. Tetapi kita, orang-orang punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya akal, pasti akan melakukan menanam kalau kita butuh hal yang kita butuhkan. Sama dengan ini, kalau kita ingin dikabulkan doa kita, tentu kita akan berdoa dan bekerja keras sampai segala sesuatu yang kita butuhkan itu sampai berhasil. Tetapi juga sering ditutup-tutupi orang-orang di sekitar kita itu kalau bersaksi tidak menceritakan bagaimana dengan suksesnya. Wah, itu karena Tuhan, Pak, ya benar karena Tuhan. Kan ada kesuksesan itu dari Tuhan, tapi yang melakukan itu manusia. Tidak mungkin, Pak, saya berdoa kepada rumah makan saya, Pak, warung makan saya aja tiba-tiba Tuhan mau rubah ya. Padahal orang mau makan, wah, masaknya terlalu asin atau terlalu manis ya. Atau tempatnya kotor, yang jual bajunya kotor semua, tangannya kotor gitu, dadanya tidak menarik. Terus dia berdoa terus, tuh berikan mujizat ya. Kalau dulu ya, kita itu kalau berdoa, tunjukkan mujizatmu Tuhan. Nah, kita memerintah Tuhan untuk menunjukkan mujizat. Tuhan konyol, saudara. Ya. Jadi contoh kata, kita punya warung makan ya. Kita sering berdoa supaya Tuhan memberkati usaha kita, tapi juga kita berusaha keras. Tampilan kita yang benar, kita jual makanan ke orang lain, tampilan kita yang bersih, tempat makan, piring, gelas, sendok dan sebagainya itu bersih ya, yang itu. Terus makanannya juga dirasakan, dicicipi yang betul. Kalau masak itu jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, tapi cukup ya. Jadi orang yang dipakai Tuhan untuk berjual makanan tentu yang bisa makan, yang bisa masak dengan rasa yang cukup. Jadi tidak berlebihan tapi cukup. Biasanya begitu. Tapi kalau wah, tampilannya sudah banyak lalat, bahkan sampingnya ada kotoran hewan pada serakan, kamar mandinya malah sebelah tempat makan, kan jorok gitu. Kita doakan, kalau terus tidak dijawab, itu bukan karena Tuhan tidak mau jawab, tapi karena kedunguan kita ya. Juga usaha-usaha lain, ternyata orang-orang sukses di sekitar kita itu keberhasilannya, kalau orang timur itu, wah, saya mau kerja keras, takut dikira menyombongkan diri, tidak meninggikan Tuhan, dikira supaya tidak dikira itu berkat usaha kita. Ya, memang begitu, harus begitu. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan di tempat bumi di kita pijak ini. Tetapi Tuhan juga menjawab, tapi dengan cara bagaimana kamu orang punya akal budi, badan yang tidak kurang ya. Selain meminta juga berusaha. Jadi kisah-kisah orang-orang sukses di luar sana pasti akan menceritakan bahwa saya berdoa, Pak, tapi saya juga berusaha keras. Itulah yang akan menunjang keberhasilan doa saya. Kalau kita tidak ditutupi, malu dikira, malu supaya tidak dikira meninggikan diri, tidak mementingkan Tuhan begitu. Padahal tidak apa-apa ceritakan
bagaimana kamu dijawab doamu, ya. Karena Tuhan sendiri sudah menyediakan jawaban untuk hal pengabulan doa, meminta, mencari, mengetok, ya. Mengetok artinya kita berusaha sampai hal yang kita tuju itu benar-benar berhasil. Mencari artinya kita berusaha. Kalau ketika ini kita lakukan, pasti apa yang kita doakan itu pasti dikabulkan Tuhan, ya. Karena sudah dikatakan lagi ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan pasti berikan yang baik, pasti itu, ya. Tetapi untuk dijawab doa kita, perlu kita terapkan meminta, mencari, mengetok. Ini rumusnya, jangan yang lain-lain. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah supaya setiap kita menerapkan firman Allah yang ada di kitab suci yang kita bawa ini, ya. Jadi untuk kesimpulannya terakhir, untuk dikabulkan doa kita ada upaya yang selain kita berdoa, ada upaya dan mengerjakan sampai hal itu berhasil. Apapun itu, saudara-saudara. Biarlah apa yang saya sampaikan ini membuka jalan pikiran kita. Ternyata untuk terkabul doa-doanya seperti teman-teman kita yang berhasil tuh tidak hanya sekedar berdoa terus, ya, tapi juga berusaha keras. Kita sering mendengar kesaksian teman-teman kita, rumahnya 2, 3, mobilnya 2, 3 dan sebagainya. Apakah mereka cukup berdoa saja? Ya, ini perlu tanya kepada mereka dengan jujur. Pasti mereka bekerja keras untuk meraih tujuan itu, tidak menengok kanan kiri, tapi terfokus sampai apa yang diupayakan itu berhasil. Kiranya firman ini memberkati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Amin.